Jiwa memang beda. Selamat malam pemirsa, dalam Diplomat Success Challenge 2014 malam hari ini, kita akan segera mengetahui siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah modal usaha senilai total 1 miliar rupiah. Para challengers yang tersisa sudah menunjukkan kemampuan mereka semaksimal mungkin dan persaingan pun terasa semakin ketat ketika mereka harus menampilkan kemampuan terbaik dalam melakukan presentasi. Sebelum kamu mulai, kamu main dulu bisa? Oke, kenapa saya memilih bisnis ini? Dari latar belakang saya adalah seorang drummer. Sekitar tahun 2005-2006, alat musik ini mulai populer di Indonesia. Kenapa produk saya menjadi pilihan bagi pembeli? Saya coba berinovasi. Banyak konsumen yang bertanya pada saya apakah alat ini bisa dituning atau tidak gitu. Akhirnya saya buat inovasi ini. Apa, snare? Iya, snare di dalamnya. Karena kebanyakan kahun itu tidak bisa di-setel lagi. Dan alat ini praktis di luar. Ada dua pilihan suara ya? Ada dua pilihan suara. Jadi setiap pembelian alat musik ini langsung kami lengkapi dengan tas. Semua lokal? Iya, semua lokal. Berapa banyak yang pergi beli produk Anda dibanding produk kompetitor Anda? Mereka rata-rata menjual 30-50 piece per bulan. Saya dari angka 30 sampai 80 piece. Kalau strategi pemasaran, saya lebih fokus di dunia digital. Strategi harganya gimana? Kita masuk di middle dan dari harga 1,2 masuk ke supplier tuh diskonnya lah 30%. Satu produk selesai berapa lama? Satu minggu 20 produk. Kenapa dia main koning? Koning itu bahasa Belanda artinya raja, jadi saya coba. Seberapa besar pasar produk ini menurutmu? Sangat besar. Dari mana kamu hitungnya? Lihat dari tren masyarakat sekarang yang sepertinya ini jadi sebuah solusi, saya yakin ini akan sebesar gitar akustik. Terima kasih, Rian. Terima kasih. Kalau saya lihat 3P-nya good. Kayaknya bagus. Saya pengen banget punya mimpi jadi produsen alat musik ini, jadi alat musik yang cukup besar di Indonesia gitu. Terus bisa nyerap pekerjaan, bisa nyerap tenaga kerja, bisa berguna buat lingkungan sekitar, buat masyarakat kita jadi sosial, dan bisa jadi kebanggaan lah kalau Indonesia tuh punya brand alat musik yang juga bisa dikenal gitu. Nggak cuma brand impor doang yang mereka pakai. Latar belakang saya membangun bisnis ini adalah saya ingin meningkatkan nilai jual produk dalam negeri, terutama nilai jual buah dalam negeri agar menjadi produk yang lebih menjual. Masyarakat selain membutuhkan minuman yang segar, sehat, tetapi juga memiliki khasiat. Jadinya ini produk yang plus-plus, Pak. Aku nggak yakin minumnya. Yang paling enak yang ini, Pak. Ya bener. Enak, Pak. Coba sendiri, Pak. Banyak bener kulaanmu nih. Green Tap, ini minuman sari tebu. Green hijau, tep tebu. Gitu, Pak. Ada singkatannya itu, Pak. Green. Ini minuman sangat manis, anti diabetes. Green tep jadi ya? Iya. Selanjutnya ini produk yang paling saya andalkan ini, Pak. Oh iya. White Cola. Oh. Ya, White Cola ini ini 0% gula. Saya padukan dengan soda alami. Alasannya seperti ini, Pak. Ketika proses pendistribusian minuman White Cola ini dengan legensi walan dengan soda ini ya akan lebih luas jika dibandingkan dengan legensi walan dalam kemasan botol biasa. Terus terang kagum sama kamu. Agak mundur dikit. Iya, Pak. Yang Anda jual ini, Anda bicara rasa, minuman kesehatan. Rasa, minuman kesehatan. Yang mana yang sebetulnya Anda fokuskan? Pertama yang ini dulu, Pak. Yang Anda unggulkan apanya? Ini Rasa atau kesehatan? kesehatan dan rasanya, Pak. Waktu saya coba ini, saya melihatnya ini minuman biasa.
minuman yang manis, minuman yang rasanya begini, nggak ada unsur kesehatan sama sekali. Kalau Anda bicara kesehatan, dengan rasa minuman yang seperti ini, itu nggak klop. Kalau Anda ngomong sesuatu produk yang kesehatan, itu harus divalidasi, disertifikasi atau harus diiyakan oleh ahlinya. Menjual satu aja susah, apalagi jual 10. Saya akan menggunakan strategi hutan rimba di sini, Pak. Kamu tuh terlalu hebat, apapun yang terlalu itu nggak bagus. Kira-kira kalau bicara pemasukan per bulan berapa? 4 juta ada, Pak. 4 juta. Satu gerobak. Anda punya berapa gerobak? Dan ini cuma 2, Pak. 2 gerobak. Banyak aja gerobak Itu lebih. Anda udah digaji dari segitu. Ya itu 4 juta itu bersih buat saya. Ya. Disertifikasi atau harus diiyakan oleh ahlinya. Menjual satu aja susah, apalagi jual 10. Saya akan menggunakan strategi hutan rimba di sini, Pak. Kamu tuh terlalu hebat, apapun yang terlalu itu nggak bagus. Kira-kira kalau bicara pemasukan per bulan berapa? 4 juta ada, Pak. 4 juta. Satu gerobak. Anda punya berapa gerobak? Dan ini cuma 2, Pak. 2 gerobak. Banyak aja gerobak Itu lebih. Anda udah digaji dari segitu. Ya itu 4 juta itu bersih buat saya. Ya, itu yang penting. Anda harus sisihkan berapa yang bagian Anda, berapa bagian yang nanti Anda untuk development. Ya. Untuk mengembangkan Ya, pasti, rencana Pak. bisnis yang lain. Ya. Ini, Bu, coba dulu, Bu. Aman diabetes, Bu. Saya nggak boleh minum yang Oke. manis. Oh iya. Waktunya habis ya. Ya, siap, Pak. Oke. Makasih, Bu. Ya, siap. Siapa orang ini pakai? Karena saya di sini memiliki mimpi yang besar dan semangat yang selalu membara untuk mewujudkan mimpi itu. Keyakinan yang kuat dalam diri saya. Saya yakin pasti sukses. Saya tidak akan menyerah sampai saya sukses itu saya raih. Pokoknya saya tidak akan menyerah sampai kapanpun, sampai tidak berdarah pengabdian, saya tidak akan pernah menyerah. Karena menyerah berarti habislah sudah. Game over. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Wismila Diplomat telah sukses menjaga kualitas selama 25 tahun. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Kritis dalam menggali informasi. Kita mari menunjukkan kepada masyarakat luas, kita bekerja bersama-sama, kita kompak, sinergi bersama-sama. Lugas dalam mengupas isu terkini. Yang nggak ada niat maksud benci atau tidak suka sama Pak Jokowi. Kabar petang di TV One memang beda. Saksikan ragam kehidupan sosial dan budaya dalam rangkaian program dokumenter kami. Rasanya sih mirip lontong, tapi aromanya yang bikin beda. Sehingga kalau kita punya pemimpin kok selalu keliru. Di TV One memang beda. Dari kehidupan sosial hingga eksklusivitas masyarakat tersaji di sini. Sekarang kalau bikin perahu yang baru ini sekitar 4-5 miliar. Bangunan atau gubuk-gubuk liar ini memang banyak sekali atau seperti apa? Kira-kira butuh waktu berapa hari kalau begitu? Ruang kita, TV One memang beda. Waktu itu sama saya, anak saya itu dipukul bagian belakang telinga. Mengungkap peristiwa terkini di masyarakat. Penyelidikan yang penuh dengan intrik. Dan menunjuk septic tank sebagai tempat pembuangan jasad kakak tirinya itu. Waspada, kriminalitas sekeliling Anda menyingkap tabir di TV One memang beda. Passion bikin gue lakuin yang gue cintai, filmmaking. Di alam ini, gue merasa bebas. Gue mau berbagi kebebasan yang gue rasain lewat karya gue. Memang banyak hal tak terduga, tapi gue gak akan berhenti sampai dapat adegan bermakna. Dengan passion, gue bisa lakuin lebih dari yang bisa dibayangkan. This is my passion. I choose, I live.
Diplomat Mild. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Sebetulnya Diplomat Success Challenge adalah ajang kompetisi untuk mencari seorang pengusaha ya. Tahun ini bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya adalah kembali diadakan Market Challenge. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan pengusaha yang mempunyai karakter yang baik. Jadi dengan Market Challenge itu akan diuji bagaimana paham dia, bagaimana piawainya dia, skillnya dia, dan personanya yang kita butuhkan untuk menjadi seorang pengusaha. Mereka harus dengan cepat mempelajarin, karena seperti di Surabaya mereka harus berjual jamu, kemudian di Jogja mereka harus mempromosikan coklat, dan kemudian di Bandung mereka harus melakukan menjual dan mempromosikan jeans. Satu tantangan bagi mereka untuk mengasah bagaimana secara cepat menguasai produk knowledge. Entrepreneur karakternya, personalnya yang diperlukan sangat penting adalah persistensinya, kegigihan dari seorang entrepreneur, orang yang harus kreatif, orang yang harus cepat mau bangkit kembali dari kegagalannya. Karakter yang diperlukan juga seorang entrepreneur adalah inquisitive, artinya mau selalu belajar, mau selalu bertanya dan mencari jalan. Selamat datang di Grand Final Diplomat Success Challenge 2014. Dan kita sudah tiba di saat yang ditunggu-tunggu. Setelah melalui beberapa tahapan yang seleksinya sangat ketat sekali di 3 region, yaitu East, Central, dan juga West. Dan malam hari ini berhasil ada 4 besar Diplomat Success Challenge 2014 yang kita temukan. Namun sebelum kita memulai final challenge kita, mungkin ada di antara Anda yang ingin melihat kembali seperti apa perjalanan dari para grand finalis kita untuk bisa hadir menjadi salah satu orang yang diunggulkan pada malam hari ini. Untuk itu langsung saja kita simak perjalanan mereka dalam tayangan yang berikut ini. Langsung saja kita panggilkan keempat finalis kita. Yang pertama, Lika Dian Fitranto atau Fitran dengan ide bisnis Fitran Beverage dari Surabaya. Berikutnya, Lukman Hardi dengan ide bisnis kartu matematika dari Yogyakarta. Selanjutnya, Rian Ade Pratama dengan ide bisnis alat musik kahon dari Jakarta. Last but not least, Dr. Aceng Hamudin dari Garut dengan ide bisnis klinik estetika. Sudah siap semuanya? Untuk itu langsung saja kami persilahkan Dewan Komisioner untuk dapat memberikan materi sebagai final challenge. Kami persilahkan. Selamat malam, Fitran, Lukman, Rian, dan Aceng. Apa kelebihan kalian dibandingkan dengan pesaing kalian yang ada di sini? Dari sisi 3P, yaitu paham, piawai, dan persona. Dimulai dari Aceng. Yang membuat saya bisa bertahan seperti ini, pertama adalah integrity ya, kejujuran, kemudian juga kerja keras. Saya juga seorang profesional ya, dan ini juga merupakan passion saya untuk menekuni dunia bisnis estetika. Jadi saya pikir itu mungkin kekuatan yang ada dalam diri saya. Saya menerima semua tantangan kemarin market challenge pertama, kedua, dan ketiga dengan ikhlas. Dengan ikhlas juga saya juga jujur ya. Saya pikir itu kekuatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian, silakan. Yang menjadi keunggulan saya dibanding pesaing lain adalah pemahaman saya tentang produk
yang saya kuasai sekarang, yang saya jalankan sekarang, kepemimpinan yang baik dan pengetahuan tentang produk yang baik, serta bisa beradaptasi dengan rekan kerja, beradaptasi dengan lingkungan, dan beradaptasi dengan kondisi. Jadi dari semua sisi itu saya rasa saya yang paling bisa dan punya kemampuan untuk itu semua. Terima kasih. Ya, Lukman. Menurut saya kelebihan yang saya miliki secara 3P, terutama dari sisi paham, saya memiliki pengetahuan yang lebih dalam hal keilmuan matematika. Meskipun saya akuin saya memiliki kekurangan dalam hal mengenai metode pengajaran. Kemudian secara piawai saya sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal berbisnis, karena ketika semasa kuliah saya sudah berkali-kali menjalankan bisnis meskipun beberapa kali gagal, tapi saya belajar dari pengalaman. Dan yang terakhir secara persona, saya merupakan tipikal orang yang memiliki empati tinggi. Jadi cocok sejalan dengan usaha saya di bidang edukasi, di mana saya memperhatikan tidak hanya memperhatikan dari sisi uangnya saja, tapi saya juga berusaha agar produk yang saya berikan juga memberikan manfaat yang lebih, terutama dalam bidang untuk meningkatkan kualitas belajar anak tersebut. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Kelebihan yang saya miliki dibanding dengan peserta yang lain adalah saya di sini memiliki mimpi yang besar dan semangat yang selalu membara untuk mewujudkan mimpi itu. Dan di sini saya juga sangat paham sekali dengan ide bisnis saya, dan saya juga memiliki inovasi tak terbatas untuk mengembangkan produk yang saya miliki sehingga produk tersebut bisa bertahan di pasar dan menjadi penguasa di pasar. Saya di sini juga memegang teguh arti kejujuran dan loyalitas di sini. Ya, terima kasih. Untuk kami melihat lebih jauh lagi, kami ingin tahu seberapa besar dampak dari usaha Anda, dari ide bisnis Anda terhadap komunitas di sekeliling Anda jika Anda lah yang akan memperoleh hadiah dari program ini. Rian aja dulu ya. Saya yakin dampaknya akan besar sekali, terutama bagi komunitas saya, terutama bagi para musisi di Indonesia. Saya yakin apabila ada satu saja brand alat musik di Indonesia yang bisa berkembang dan bisa menjadi brand nasional, apalagi bisa sampai internasional, itu akan merangsang anak-anak muda yang lain, musisi-musisi yang lain, tidak hanya berkarya dalam lagu, dalam karya cipta, tapi juga berkarya dalam industri musik, dalam artian barang atau alat musik yang mereka pakai. Mungkin akan ada brand-brand lain yang lahir dari komunitas-komunitas musisi-musisi yang lain, dan itu akan berdampak sangat baik bagi industri musik di Indonesia. Terima kasih. Jika bukan Anda yang menjadi pemenang, menurut Anda siapakah satu di antara 3 lawan sahabat Anda pada malam ini yang menurut Anda paling pantas untuk mendapatkan hadiah 500 juta rupiah? Saya mulai dari Lukman, silakan Lukman. Sebelah kanan saya yaitu Fitran. Karena berdasarkan pengamatan saya bekerja sama dengan Fitran di Market Challenge 1 dan Market Challenge 3. Di sana saya melihat adanya perubahan yang cukup drastis dari kepribadian si Fitran itu sendiri. Hanya saja perlu diberi beberapa pembekalan dan saya yakin itu dia pasti sanggup untuk menjalaninya. Sekian. Jika saya tidak mendapatkan juara di sini, maka yang prediksi saya yang menang adalah saudara Rian di sini. Karena saudara Rian memiliki pemahaman akan produknya yang mendalam seperti itu. Terima kasih. Yang pantas terpilih menjadi juara untuk grand final ini adalah saudara Lukman. Kenapa? Karena memang dia pertama yang memperkenalkan produk edukasi tentang matematik. Tidak banyak orang yang senang terhadap edukasi itu. Itu tugas yang berat buat Lukman untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa terutama anak-anak bahwa matematik berhitung itu ternyata menyenangkan gitu, tidak susah seperti itu. Terima kasih. Saya berkaca dari pengalaman dari Market Challenge 1, 2, dan 3, saya selalu bersama Lukman dan saya melihat kemampuan dia, kapasitas dia sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pemimpin yang mempunyai ketenangan dalam menghadapi masalah dan daya analisis yang cukup kuat. Jadi saya rasa dia pantas menang malam ini. Terima kasih. Boleh kita berikan sambutan tepuk tangan untuk jawaban dari grand finalis kita. Luar biasa tadi jawabannya, semuanya sudah memberikan pendapat-pendapat mereka tentunya. Dan sesaat lagi kita akan segera mengetahui siapakah yang akan dipilih oleh Dewan Komisioner. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Top
totalitas. Ciptakan kualitas terbaik. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Begitu banyak nuansa yang dirasakan ketika membahas fenomena hukum dan sosial. Tegas, penuh argumen. Ya, berusaha itu ada patronnya, ada pakemnya. Ini ya, komite sekolah. Saya mau kartu komite sekolah. Ringan dan menyentuh. Atau siapapun pelaku itu menyasar. Inspiratif, penuh empati. Perilaku seakan-akan Anda presiden. Saksikan dalam rangkaian talk show terbaik hanya di TV One. Memang beda. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Pemirsa, sebuah rumah warga di Jalan Maninbaya, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu malam hangus terbakar. Berbagai peristiwa yang terjadi. Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan sejumlah pengamen mengeroyok seorang pemuda hingga tewas. Mengabarkan setiap informasi terkini. Demonstran menuntut Kementerian Keuangan segera membayar gaji mereka. Kabar pagi di TV One. Memang beda. Wismila Diplomat telah sukses menjaga kualitas selama 25 tahun. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Pemirsa, sebuah rumah warga di Jalan Maninbaya, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu malam hangus terbakar. Berbagai peristiwa yang terjadi. Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan sejumlah pengamen mengeroyok seorang pemuda hingga tewas. Mengabarkan setiap informasi terkini. Demonstran menuntut Kementerian Keuangan segera membayar gaji mereka. Kabar pagi di TV One. Memang beda. Menyingkap esensi Al-Quran dalam kehidupan. Ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku di alam raya ini selalu berhubungan. Manusia dan alam itu harus satu arah. Hingga tidak ada lagi kita mendengar orang mengatakan alam tidak bersahabat dengan kita. Yang benar kita atau sebagian manusia yang merusak alam itulah yang tidak bersahabat. Tafsir kehidupan. TV One memang beda. Berbagai kasus dan tindak kriminal yang belum terungkap menjadi catatan hitam yang meresahkan masyarakat. Semua kami ulas secara detail dan mendalam. Saksikan rangkaian program investigasi hanya di TV One. Memang beda. Passion bikin gue lakuin yang gue cintai, filmmaking. Di alam ini, gue merasa bebas. Gue mau berbagi kebebasan yang gue rasain lewat karya gue. Memang banyak hal tak terduga, tapi gue gak akan berhenti sampai dapat adegan bermakna. Dengan passion, gue bisa lakuin lebih dari yang bisa dibayangkan. This is my passion. I choose, I live. Diplomat Mild. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Pemirsa, ini adalah saat yang kita nanti-nantikan. Sesaat lagi kita akan segera mengetahui siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam Diplomat Success Challenge 2014. Dan langsung saja untuk mengetahui pemenangnya, kami mohon kesediaan Bapak Suryanto Yasaputra untuk dapat membantu kami di sini ya Pak ya. Saya bagikan 4 kotak. Keempat grand finalis kita sudah memegang kotak, di mana di dalamnya terdapat medali yang akan menentukan seperti apa nasib dan juga akhir perjuangan mereka. Dan yang menjadi pemenang dari Diplomat Success Challenge 2014 dan berhak untuk mendapatkan modal usaha senilai 500 juta rupiah. 1, buka kotaknya sekarang dan pemenang kita adalah Rian Ade Pratama dari Jakarta dengan ide bisnis alat musik kahun. Berhak untuk mendapatkan modal usaha senilai
500 juta rupiah. Kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami ucapkan juga selamat untuk runner up kita. Yang menjadi runner up adalah Lika Dian Fitranto dan juga Lukman Hardi. Masing-masing mendapatkan 200 juta rupiah. Dan grand finalis kita Dr. Aceng juga mendapatkan hadiah modal usaha 25 juta rupiah. Kami persilahkan Bapak Ronald Wala didampingi oleh Dewan Komisioner. Boleh kita berikan sambutan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk para pemenang di Diplomat Success Challenge 2014. Kami harapkan tentunya semakin banyak lagi anak-anak muda Indonesia yang tertarik untuk memiliki usaha sendiri, ya, mengembangkan wirausaha di tanah air dan menghasilkan lebih banyak lagi entrepreneur muda berbakat kebanggaan Indonesia. Semoga dapat menginspirasi Anda. Saya Indra Herlambang, selamat malam dan sampai jumpa di Diplomat Success Challenge berikutnya. Dia sangat menguasai dunia yang memang dia tekuni. Skillnya juga sangat memadai untuk menjadi seorang pengusaha yang tangguh. Dia juga punya leadership yang cukup tinggi. Paling penting adalah persona atau karakter. Jadi ketiga hal itulah yang menyebabkan Rian dalam hal ini memang kami pilih untuk menjadi pemenang DSC 2014. Melihat bahwa Rian paling lengkap ya, karena passionnya sangat luar biasa. Karena bagaimanapun dia adalah sebagai musisi, pemain drum yang tahu betul cajon. Jadi kita tahun ini beruntung karena dua pemenang itu adalah bergerak dalam sektor industri kreatif, yaitu Rian dan juga Lukman. 5 tahun DSC baru kali ini ada ide bisnis dari industri kreatif. Rian salah satu peserta yang sudah memiliki pemikiran yang cukup baik di Seminyak Surabaya. Kemudian masuk ke Jogja, peningkatan karakternya atau personanya meningkat baik. Kemudian kita lihat semakin baik Bandung dan akhirnya kita juga menilai kepahaman Rian terhadap bisnis yang digelutinya juga cukup baik. Luar biasa banget, ini perasaan yang nggak pernah dirasain. Mungkin bisa jadi sekali seumur hidup ngerasain kayak gini. Dan di luar ekspektasi yang tadinya saya pikir masuk 9 besar aja udah oke, udah bagus. Dan ternyata hari ini saya bisa jadi pemenang gitu. Untuk Dewan Komisaris, pesan saya terima kasih banyak buat masukannya, sarannya, buat nasihatnya gitu. Itu berguna banget buat perkembangan saya nanti ke depan memimpin bisnis saya. Dan buat keluarga, ini hasilnya, ini apa yang saya perjuangin selama ini. Dan saya akan buktiin di dunia nyata bahwa bisnis yang saya pegang sekarang bisa berkembang dan bisa jadi tumpuan hidup, bahkan bisa jadi motivasi buat lingkungan dan teman-teman yang lain. Terima kasih Wismilak, salam diplomat. TV One memang beda.